what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. Iran menantang balik ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan siap berunding namun menolak tunduk pada tekanan militer. Presiden Masoud Pezeshkian syaratkan hak Iran dihormati sebelum kesepakatan bisa dicapai. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf yang memimpin delegasi negosiasi di Islamabad menegaskan bahwa ancaman militer tidak akan memaksa rakyat Iran menyerah. Ia menyebut Iran siap melawan atau menanggapi dengan logika. IRGC juga peringatkan setiap kapal militer di Selat Hormuz akan dianggap pelanggar gencatan senjata dan akan ditindak tegas. Sementara itu, Oman berupaya memediasi dengan mendesak perpanjangan gencatan senjata dan dialog berlanjut. Dan untuk mengulas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan eskalasi baru yang ada di konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat, Iran dan juga ada Israel dalamnya yang tidak menemukan kata sepakat atas negosiasi yang dilakukan di Islamabad pada beberapa hari lalu. Kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, di antaranya Dian Wirangjuried selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, kemudian Teguh Reza Shah, dosen Hubungan Internasional Presiden University, dan Hasibullah Satrawi selaku pengamat geopolitik Timur Tengah. Halo, selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Pak Sosa, selamat malam pemirsa. Baik, saya ingin ke Pak Hasibullah terlebih dahulu. Pak, kalau kita lihat kan setelah perundingan yang dilakukan di Islamabad dengan mediatornya Pakistan ya, kalau dicatatkan di sini adalah 21 jam katanya durasi perundingan tersebut dilakukan. Tetapi masing-masing pihak bertahan atas poin-poin yang dibahas dalam negosiasi tersebut. Namun yang menarik terjadi di sini adalah sepertinya Amerika Serikat menekankan sekali soal pengayaan nuklir dan juga ingin sekali memiliki kuasa dan meminta agar Selat Hormuz ini tidak menjadi wilayah yang eksklusif bagi Iran. Nah, tanggapan Anda terkait dengan poin yang tetap menjadi red line dari Amerika Serikat itu seperti apa Pak di tengah kondisi negosiasi yang buntu tersebut? Sama Pak Hasibullah, mohon maaf kami belum bisa mendengar audio Anda, mohon dipastikan sudah. Maaf ya, baik. Baru kebuka. Terima kasih. Saya mengikuti dan menyimak hasil perundingan yang dibacakan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat tentang perundingan di Pakistan. Ini kan sebenarnya memang sudah terprediksi, dalam pengertian terprediksi bahwa melihat daripada sikap kedua belah pihak yang katakanlah tidak betul-betul ingin mencari jalan tengah, tapi justru ingin kayak semacam saling mendikte. Tentu kalau bagi Iran ini sebentuk perlawanan karena dari awal Amerika datang dan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat penuh dengan ancaman. Berbagai macam diksi keras digunakan dan saya melihat mungkin karena Iran secara faktual kita bisa sebutkan mengontrol perkembangan perang di lapangan dan Amerika mencoba untuk mendapatkan kayak semacam persepsi kemenangan atau keseimbangan, maka kemudian yang terjadi kedua belah pihak sama-sama bersikeras dengan prinsip bahkan syarat sebelum masuk ke perundingan. Walaupun pada akhirnya kita melihat tidak ada hal yang signifikan yang dicapai selain karena memang peliknya isu yang dibahas di situ, tapi juga karena waktu yang sangat terbatas. Saya terus terang menyimak sekaligus membandingkan dengan perundingan-perundingan sebelumnya, minimal yang 2 terakhir, ada kayak semacam gertakan atau negosiasi yang dengan sedikit gertakan kepada Iran untuk bisa memberikan apa yang dimau oleh Amerika. Itu minimal bisa kita deteksi dari pernyataan wakil Presiden Amerika yang mengatakan dia sudah memberikan semua yang terbaik gitu. Jadi seakan-akan ini adalah penawaran terbaiknya, tapi walaupun sudah yang terbaik, toh Iran juga belum memberikan. Dan nggak lama setelah itu disampaikan keputusan bahwa Iran tidak kooperatif. Ini kan sebenarnya kalau dalam tradisi dagang, tradisi jualan gitu ya, sebenarnya sangat ingin untuk diterima penawarannya, tapi ternyata Iran tidak menerima itu. Nah karena itu memang yang kita sayangkan daripada baik-baik untuk tawar-menawar terus-menerus, perpanjang waktu, ini kan kemudian kayak mutung kalau kata orang
orang Jawa mungkin ya, langsung meninggalkan ruangan. Itu yang sangat disayangkan saya rasa oleh para pihak. Tidak hanya Iran yang ada di ruangan maupun Pakistan sebagai mediator, tapi juga masyarakat internasional gitu. Karena ya dilihat dari katakanlah isu yang dibawa memang sangat keras, tapi mestinya ada kesabaran dalam tanda kutip untuk terus berunding mencari titik temu. Tapi sekali lagi karena memang niatnya, saya malah menduga ini sengaja memang tidak dimaksudkan untuk deal dalam sekali pertemuan. Nah itu yang akhirnya menimbulkan bacaan bahwa ini memang dimaksudkan untuk menjadi kayak semacam perundingan berlanjut gitu. Saya melihatnya begitu. Baik, nah kalau dari sisi hubungan internasional seperti apa Pak Reza? Apakah Anda melihat memang pertemuan pertama kemarin di Islamabad ini memang menjadi ajang untuk saling kuat-kuatan nih terkait dengan poin-poin yang mereka ajukan sehingga akan ada follow up pada pertemuan dengan negosiasi berikutnya, atau justru ada hal menarik mungkin bagaimana masing-masing pihak ini sepertinya mempertahankan sebegitunya dengan red line dari masing-masing pihak baik Amerika Serikat ataupun Iran? Terima kasih. Sebelumnya saya merujuk kepada statement Donald Trump sendiri ya. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira 10 butir yang Iran ajukan tersebut itu dapat dijalankan untuk negosiasi. Tapi ternyata di dalam pelaksanaannya, negosiator dari kedua negara ini jomplang gitu. Di mana Amerika Serikat diwakili oleh J.D. Vance, oke dia wakil presiden, tapi dua tokoh lainnya itu adalah kalangan-kalangan yang hebat, tapi secara bisnis dan tidak memiliki pengalaman saintifik, pengalaman diplomasi, dan mereka adalah tokoh-tokoh bisnis gitu, seperti Witkoff dan juga Kushner. Sedangkan di Iran mereka membawa kontingen dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya sebagai Secretary of the DPR, kemudian ada juga Menteri Luar Negerinya, kemudian Rektor Universitas Pertahanannya, kemudian juga pakar-pakar nuklir, pakar-pakar perbankan. Jadi dalam suasana jomplang seperti ini, itu kelihatan sekali target mereka itu berbeda gitu. Kalau Iran itu targetnya adalah survival dan mempertahankan kedaulatan, target Amerika Serikat adalah menekan sedahsyat mungkin. Memang orang bisnis itu prinsipnya adalah winner takes all, kemudian take it or leave it. Jadi mereka itu mentok banyak isu, di isu nuklir, di isu Hormuz, di isu sanksi, dan juga di isu kompensasi. Jadi memang ada titik temu sekarang, masing-masing sedang bertahan. Iran bertahan di Selat Hormuz, di mana bagi Iran Hormuz itu adalah memiliki nilai strategis yang juga sangat perlu kedaulatan itu dimanifestasikan dalam kemampuan mengendalikan Hormuz tersebut. Sedangkan bagi Amerika Serikat mereka mengedepankan prinsip-prinsip freedom of navigation, kemudian juga tidak boleh ada kendali dari Iran dan juga tidak boleh ada biaya. Jadi sementara ini stalemate, dan saya sangat berharap ya kedua negara ini bisa maju lagi ke dalam tahapan selanjutnya. Ini mumpung waktu yang 14 hari itu belum habis. Baik. Nah sekarang kita akan lihat dari sisi pengalaman diplomasi. Ada diplomat yang bergabung bersama kita ya, Pak Dian. Pak Dian, sepertinya memang alot sekali ya, karena masing-masing pihak ini bertahan dengan apa yang mereka ajukan. Kemudian kalau tadi Pak Reza bilang, Amerika Serikat datang dengan keinginan atau target untuk menekan. Terlihat dari siapa saja yang dipilih untuk hadir dalam negosiasi tersebut. Sedangkan di sisi lain Iran datang dengan target untuk survival. Nah, dalam ruang diskusi Pak, berdasarkan pengalaman Anda, dalam durasi 21 jam. Nah, bisa Anda bayangkan nggak Pak, kira-kira seperti apa kerumitan atau tegangnya perundingan ini terjadi kemarin? Terima kasih Mbak Sosa. Pemirsa begini, tolong dilihat penyebab terjadinya perang apa sih? Penyebab terjadinya konflik apa sih? Kan semua bermulai dari kecurigaan atas program nuklir Iran yang diduga membuat senjata nuklir. Tolong lihat sekarang isunya apa? Mau 15 poinnya Trump, mau lihat 10 poinnya Iran. Tapi coba lihat, sekarang isunya itu hanya 2 kok. Hanya tentang nuklir dan tentang Hormuz. Artinya apa? Iran memang memusatkan perhatian pada masalah nuklir. Sementara Amerika sama sekali nggak ada urusan dengan nuklir. Dia cuma mikir bisnis kok. Makanya yang dipikirkan Hormuz. Makanya yang dipikirkan bagaimana negara-negara anteknya itu diselamatkan, karena selama ini mereka sudah menderita karena tidak bisa menjual minyaknya. Karena Amerika cuma satu tujuannya, bukan soal menjatuhkan rezim mengganti pemerintahan, tapi ingin menguasai Iran supaya bisa menguasai minyaknya, supaya seluruh
kawasan Timur Tengah yang menguasai minyak 25% minyak dunia berada di tangannya, ditambah Venezuela dan lain sebagainya, Alaska dan Kanada. Mungkin Amerika sudah menguasai mayoritas minyak dunia sekarang ini. Jadi perbedaan prinsip dari awal ini saya sudah melihat sebagai satu defect ketika perundingan sudah akan dilakukan. Memang luar biasa upaya yang dilakukan Pakistan dan dibantu teman-temannya Arab Saudi, Turki dan Mesir sangat luar biasa mempertemukan mereka. Tapi dari awalnya sudah defect karena sudah jelas perbedaan fokus perhatiannya yang sudah tidak bisa disatukan lagi, melebar. Isu utamanya jelas nuklir, makanya coba ditanyakan sama Amerika deh. Isunya apa sih? Kok sanksi yang diberlakukan secara masif terhadap Iran tuh sanksi apa sih? Sanksi ekonomi segala macam. Karena apa sih? Karena masalah ekonomi. Karena masalah apa? Sosial, budaya kan tidak. Tapi karena masalah nuklir. Nah, makanya tidak heran delegasi Iran itu sangat kuat. Karena Menlu Araghchi itu senior, veteran urusan perundingan nuklir. Sementara ketua parlemen itu Golibov, mantan politisi ulung di Iran. Berapa kali calon presiden dan pernah juga gubernur Teheran. Sangat matang politik dalam negeri Iran. Iran datang dengan kesungguhan membahas inti masalah yaitu nuklir, sementara orang-orang macam wakil presiden Amerika yang tadi disebut sama Mas Teguh sudah jelas urusannya bisnis kok, seperti yang ingin dilakukan di Gaza. Maaf menyimpang sedikit, semua dipikirkannya bisnis gitu. Baik, jadi ada ketidaksetaraan ya sejak awal, dan kalau Pak Dian bahkan sudah melihat ini sebagai defect yang sudah nyata sebelum masuk ke dalam tahap negosiasi di Islamabad kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan ancaman yang disampaikan oleh Trump setelah negosiasi tersebut buntu. Saya ingin ke Pak Reza Shah. Pak, mungkin untuk konteks terlebih dahulu ya, apakah dengan yang disampaikan oleh Trump ingin memblokade semua kapal yang masuk ataupun keluar di sekitar perairan Selat Hormuz ini diperbolehkan sih Pak, atau tidak sebenarnya berdasarkan hukum internasional, karena kan itu jalur pelayaran internasional, Pak. Silakan. Tepat sekali. Secara hukum internasional memang dilarang melakukan blokade. Tapi pada saat yang sama kita berhadapan dengan seorang Donald Trump yang selalu menomorduakan hukum internasional. Dalam kondisi seperti ini yang penting adalah MAGA, Make America Great Again. Dan secara teori ini bisa dimengerti, ada seorang pakar Amerika Serikat, pakar Angkatan Laut Amerika Serikat namanya Alfred Thayer Mahan. Dalam bukunya The Influence of Sea Power Upon History. Jadi intinya adalah negara yang menguasai lautan itu akan menguasai perdagangan internasional dan akhirnya menguasai dunia. Jadi untuk itu Amerika Serikat akan menguasai, bukan hanya akan berikhtiar menguasai wilayah-wilayah di Timur Tengah, dan untuk itu dia yakin sekali bahwa untuk mendukung itu dia perlu memiliki armada tempur yang teruji, dan untuk itu dia sangat kehilangan dengan pangkalan militer yang ada di berbagai wilayah di Timur Tengah. Karena itu dia ngotot sekarang untuk melakukan blokade. Kemudian namanya blokade itu memang sudah direncanakan dengan sangat baik oleh Amerika Serikat. Karena itu dia mengatakan blokade saya harus berjalan, dan dia sudah menyiapkan Angkatan Laut Amerika untuk melakukan itu. Cuman pada saat ini kita belum tahu kira-kira jenis kapal apa yang akan digunakan untuk melakukan blokade tersebut. Apakah kapal induk, ataukah kapal fregat, atau kalaupun kapal induk yang digunakan, apakah termasuk juga dengan pesawat-pesawat tempur yang ada di sana. Jadi untuk itu sekarang kondisi sedang stalemate. Kalau Amerika Serikat mengatakan akan melakukan blokade, dan Iran akan mengatakan saya akan mempertahankan wilayah saya. Dan pada saat gejolak ini terjadi, harga minyak sudah naik 8% untuk crude oil, dan juga sudah naik 7% untuk Brent crude oil. Dan untuk itu kita bisa bayangkan betapa masyarakat di dalam negeri Amerika Serikat akan sangat mengeluh, dan kebetulan saat ini adalah detik-detik menuju impeachment dari Donald Trump. Apakah Donald Trump akan diimpeach hari Kamis atau Jumat ini? Ini kita belum tahu. Karena itu Amerika Serikat memainkan waktu. Demikian juga Benjamin Netanyahu. Dari sekarang sampai bulan April itu harus ada output. Karena kalau
output itu adalah kemenangan, mereka bisa memenangkan kompetisi di dalam negeri, sehingga bagi Israel dan juga bagi Amerika Serikat yang namanya penggusuran atau pemakzulan itu tidak akan terjadi. Baik, nah masih membahas terkait dengan ancaman dari Donald Trump. Pak Dian, dari Iran kami mencatat Kepala Angkatan Laut Iran mengatakan bahwa gertakan atau ancaman dari Donald Trump ini sebagai lelucon, sangat konyol dan sangat lucu. Nah Pak Dian, apakah Anda melihat ini artinya Iran sama sekali tidak gentar dengan ancaman tersebut dan siap untuk meningkatkan eskalasi militernya juga, atau bagaimana? Mbak Sosa, sanksi terhadap Iran itu dilakukan khusus untuk membatasi atau sama sekali melarang ekspor utama komoditas strategis Iran, yaitu minyak. Artinya apa sih? Semua minyak itu bisa diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan Iran dan disalurkan melalui Selat Hormuz. Nah, selama sanksi saja, sebagian besar negara itu sudah tidak membeli minyak Iran. Jadi yang diparkir di pelabuhan Iran itu siapa gitu loh. Makanya ini yang dibilang mungkin dalam kaitan ini, dibilang Pak Jenderal Navy tadi, konyol. Orang tidak banyak kok kapal-kapal yang ada di wilayah pelabuhan Iran. Ya, katanya mau diblokade, silakan saja, orang tidak banyak kapal yang ada di situ kecuali kapal domestiknya Iran ya. Artinya mengada-ada gitu loh. Semua minyak yang Iran itu antara lain juga kan bisa disalurkan melalui beberapa negara, terutama misalnya Irak, karena mereka berbatasan berhubungan erat. Tapi juga artinya melalui pelabuhan Irak, bukan pelabuhan Iran. Jadi kalau dikatakan pelabuhan Iran, silakan saja diblokade, nggak ada kaitan. Tapi kalau dikatakan menguasai Iran menutup Selat Hormuz, ya jelas lah itu sebagian besar itu teritorial dia kok. Teritorial Oman di sana itu kan wilayah yang kosong dan tidak terlalu banyak penghuninya, dan Oman itu lebih terfokus pada bagian lautan Hindianya kok. Jadi secara praktis, apalagi di bagian sempit Selat Hormuz itu kan hanya 25 kilo. 25 kilo itu kalau tembak-tembakan pakai meriam konvensional aja masih lewat kok. Kalau meriam itu 50 kilometer segala macam. Artinya apa sih? Silakan aja lah Trump ngomong apapun. Tadi di bagian awal sudah disinggung. Buat saya Trump itu, maaf nih Mas Teguh, dia bukan menomorduakan hukum internasional. Dia nggak ngerti lah, orang nggak kuliahan gimana. Kuliahnya Trump itu kan cuma di Universitas Epstein. Makanya kalau urusan Epstein dia jago. Urusan politik, geopolitik mana jago. Urusan bisnis ya namanya juga orang bisnis, yang dipikirnya bisnis. Makanya. Baik. Memang berarti lelucon karena wilayah yang disebut akan diblokade bukan merupakan wilayah yang produktif. Nah, kita akan bahas bagaimana mungkin eskalasinya terhadap kondisi di Timur Tengah beberapa waktu ke depan ya. Kita akan lihat bagaimana nantinya sesuai dengan data yang ada saat ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah di Berita Satu Utama. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul di acara Halal Bihalal Group ICDX 2026. Saya kira memang momentum halal bihalal ini sangat baik ya buat kita. Apalagi sekarang ini kan kita menjadi keluarganya lebih besar lagi. Jadi kalau dulu kita hanya keluarganya di Bapepti, sekarang kita harus ada pengawas baru, ada OJK, ada BI, sehingga industri kita jadi lebih besar. Sehingga momentum seperti sekarang ini bagus sekali untuk menyatukan kita bersama. Bagaimana bahwa kita ini merasakan bahwa kita satu keluarga, yuk kita bangun bersama industri ini dengan kolaborasi yang baik tentunya, dengan kerjasama yang baik, saling membantu satu dengan lain. Nah, kesempatan ini untuk mengingatkan kita semua bahwa kita nggak sendiri loh. Kita nggak bisa membangun industri ini sendiri loh. Tapi bagaimana kita harus bareng-bareng. Karena dengan bareng-bareng ini, dengan tentunya tupoksi yang berbeda-beda, tetapi keberadaan ini bukan bergerak sendiri-sendiri, tapi justru harus kita satukan nih, sehingga menjadi kekuatan yang utuh, kekuatan yang baru untuk membangun industri PPK ke depan. Harapannya tentu kalau kami lihatnya bahwa bagaimana meyakinkan industri ini membangun trust ya, sehingga tadi saya sampaikan bahwa kita harus bersatu ini.
Kalau kita sendiri aja nggak bersatu, gimana orang lihat kita gitu ya kan? Nah ini dengan member-member hadir semua yang ada di sini, bagaimana menunjukkan bahwa kita tuh kompak, kita bersatu, tidak ada dusta di antara kita, ya kan? Sehingga tujuan kita harus kita capai bareng-bareng. Jadi, apalagi dengan Undang-Undang P2SK kan ada pembagian komoditi yang financial di BI, kemudian yang efek di OJK, yang komoditi Bapepti. Dan saya kira selalu saya sampaikan bahwa di kolam kita sekarang jadi lebih besar. Karena kolam yang besar ini kita harus effort yang lebih besar. Kita harus perlu tenaga yang lebih besar sehingga butuh persatuan. Alhamdulillah apresiasi kami yang luar biasa dari kami sebenarnya nama kami ini sekarang sudah mulai dirubah menjadi Indonesia Futures Association atau IFA, ya IFA yang lebih dikenal dengan Asuptindo. Nah ini asosiasi kami. Acara ini luar biasa, apresiasi sekali ya dengan adanya kegiatan seperti ini, apalagi dihadiri oleh 3 otoritas loh, nggak tanggung-tanggung ya. Sekarang ini industri kami sebelumnya Bapepti, sekarang ada Bank Indonesia dan OJK. Tiga-tiganya terlihat mesra. Ya diharapkan terjadi harmonisasi yang diharapkan oleh Pak sebagaimana PLT Dirut tadi, diharapkan terjadinya harmonisasi dalam pengaturan-pengaturan ke depannya. Sekali lagi luar biasa ICDX. 1, 2, 3. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama, dan kita lanjutkan dialog. Sekarang saya ingin ke Pak Hasibulo. Pak Hasibulo, tadi kita sudah mendapatkan garis merahnya ya, kurang lebih ada ketidaksetaraan dari masing-masing pihak terkait dengan target atau tujuan negosiasi, kemudian juga tekanan dari internal Amerika Serikat diprediksi juga akan semakin membuat situasi Amerika Serikat semakin terjepit, tapi di satu sisi juga ternyata ancamannya tidak relevan karena wilayah yang akan diblokade ini disebut tidak produktif sejatinya ya. Nah, kalau begitu Pak Hasibulo, dengan semua kondisi yang ada, dengan latar belakang juga masing-masing pihak ini, apakah Anda melihat bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah khususnya antara Amerika Serikat dengan Iran ini akan tetap bertahan hingga beberapa hari ke depan atau justru akan bisa semakin mereda karena tekanan dari internal Amerika Serikat sendiri itu? Ya, saya rasa kita semua sedang menunggu ya beberapa jam ke depan sesuai dengan deadline yang disampaikan oleh Trump. Itu kurang lebih jam 10 pagi hari Senin tanggal 13 waktu Amerika Serikat tentang yang disebut sebagai blokade Hormuz atau penutupan terhadap pantai-pantai atau pelabuhan-pelabuhan Iran. Nah, saya terus terang kalau melihat dari kacamata politik, dari perkembangan dari sisi politiknya, apa yang dilakukan Trump semakin ke sini menurut saya semakin bukan hanya semakin turun. Ini mungkin nyungsep kali ya kalau dalam bahasa di kita gitu. Karena indikasi-indikasi dan pernyataan yang disampaikan tidak menunjukkan ada poin yang katakanlah meningkat. Pertama misalkan soal kemudian perang ini tujuannya awalnya apa lalu kemudian yang menjadi panas di mana. Itu kan semakin menunjukkan bahwa Trump selama ini terbukti seperti dikritik oleh banyak orang tidak punya konsep tentang perang ini, tidak punya plan tentang perang ini. Dan yang selalu saya sampaikan ini menunjukkan bahwa ini memang bukan perangnya Trump atau Amerika, ini orderannya Netanyahu. Dan dalam pernyataan GD Vance itu menurut saya sangat jelas sekali dia sampaikan kami tidak deal, ini adalah kabar buruk. Paling buruk bagi Iran, ya Amerika juga buruk. Nah itu kalau dilanjutkan logikanya, terus di antara tiga ini Iran paling buruk, Amerika buruk. Terus bagi siapa yang baik? Berarti dari 3 negara yang berperang hanya Israel yang barangkali dalam tanda kutip ngambil untung dari perang ini, ngambil untung dari deadlock ini. Gitu. Itu satu yang menurut saya menjadi indikasi dari semakin menurunnya arah politik yang ingin dicapai oleh Trump. Dan yang kedua, saya terus terang melihat dengan mengancam di Hormuz seperti ini kan justru kayak semacam memperkuat serangan Iran sendiri. Hormuz selama ini digunakan oleh Iran yang saya sebut sebagai politik
lambung ya, bola lambung. Dia tidak langsung, tapi dampaknya itu berdampak kepada Amerika. Nah sekarang Amerika juga lakukan itu sendiri. Artinya apa? Secara persepsi oleh pebisnis, oleh pelaku usaha internasional makin menakutkan, dan itu artinya akan semakin membuat krisis di bidang energi, di bidang minyak itu akan semakin mengerikan, tadi telah disampaikan oleh Pak Reza gitu. Dan yang terakhir yang saya lihat ini kalau dibikin serial gitu ya, ini kayaknya masih berkelanjutan. Ini masih bagian daripada Trump yang dengan gagah bisa memulai tapi begitu kesulitan untuk mengakhiri. Jadi dia ingin mengakhiri dengan berbagai macam cara. Di perang dia nggak dapat, ya buka diplomasi. Ternyata di diplomasi juga dikunci sama Iran kan. Dia nggak bisa dapat di situ. Keluar lagi, dia bikin lagi ancaman-ancaman yang menurut saya kualitasnya semakin menurun. Tapi sekali lagi kita perlu melihat misalkan tentang ancaman di blokade Selat Hormuz. Ini siapa aja yang akan terlibat. Kan dia sampaikan, dia mention bahwa akan ada beberapa negara. Itu penting, saya terus terang ingin melihat juga siapa yang akhirnya masuk ke dalam bujuk rayunya Trump yang terakhir ini. Dan kalau dilihat dari beberapa pernyataan negara-negara di Eropa, kayaknya Eropa masih belum masuk. Misalkan di Inggris, walaupun sudah bukan bagian dari Eropa ya, di Inggris sudah menyatakan bahwa dia tidak akan ikut dalam perang atau pendekatan militer yang digunakan untuk Hormuz gitu. Jadi sekali lagi saya masih melihat, menunggu juga seperti apa yang kebijakan yang betul-betul akan diambil oleh Trump dan para pihak yang dianggap mendukung. Karena bagi saya itu bisa menjadi indikator seperti apa konsolidasi kalau boleh dibilang, atau upaya perbaikan kalau boleh dibilang yang dilakukan oleh Trump semenjak genjatan senjata sampai hari ini. Baik. Karena Trump memang sepertinya bingung ya. Dia sepertinya plan terkait dengan dari awal melakukan atau memberikan instruksi soal menyerang Iran sampai dengan saat ini makin blunder arahnya dengan apa yang terjadi dampaknya. Kalau begitu Pak Reza, dengan yang ada saat ini apalagi blokade dikatakan akan dilakukan pada waktu jam 10 pagi waktu Amerika Serikat ya. Tapi untuk teknis blokadenya saja kita belum tahu bakal seperti apa. Tadi Anda juga menekankan terkait dengan itu. Nah, pertanyaannya Pak, apakah Pak Reza melihat masih ada kemungkinan blokade ini batal lagi nih dilakukan, ada pernyataan baru lagi, atau justru sampai dengan saat ini justru ini posibilitas yang paling besar terjadi? Kalau Trump bicara, Baik. Pak Reza, apakah masih bersama kami, Pak? Terputus sepertinya. Baik, mohon maaf pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi dengan Teguh Reza Shah. Kita akan tunggu dan kita perbaiki sambil kita beralih ke Pak Dian. Pak Dian, dengan kebingungan yang dilakukan oleh Trump, apakah Anda melihat justru ini menjadi momentum bagi Iran memperkuat dan semakin mematangkan terkait dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai jika memang nantinya ruang negosiasi berikutnya akan dibuka, Pak? Oke, dua hal. Momentum negosiasi, tapi saya mau kembali sedikit kenapa saya bilang Trump itu nggak ngerti hukum. Tadi disinggung sebenarnya. Coba bayangkan siapa yang memulai perang, Amerika dan Israel. Apa yang diberlakukan oleh Amerika dan Israel? Menyerang sebuah negara tanpa pemberitahuan, tanpa AIUEO, menyerang Iran 28 Februari. Apakah itu tidak menyalahi hukum internasional? Hukum udara internasional, hukum basic teritorial. Sekarang si Trump itu membolak-balikan seperti biasa kebohongannya dengan menyatakan penutupan Selat Hormuz selama ini oleh Iran dianggap pelanggaran terhadap hukum internasional. Itu yang namanya double standard yang selalu diterapkan oleh Amerika dalam konteks apapun di berbagai sidang internasional apapun, apalagi dalam konteks human rights misalnya. Selalu double standard diberlakukan. Oke, nah sekarang peluangnya gimana? Tolong dilihat, sebagai negara yang diserang, Iran itu sifatnya defensif. Jadi jangan ditanyakan kepada Iran akan bagaimana terhadap blokade ini. Iran akan bagaimana terhadap tingkah lakunya Trump. Bukan itu yang ditanyakan, itu apa yang akan dilakukan Trump. Iran pasti siap menjawab. Kalau di blokade, dia sekarang ancamannya blokade Hormuz, khususnya pelabuhan-pelabuhan Iran pasti tidak akan tinggal diam. Tapi Iran memulai tidak, karena Iran selama ini adalah defensif. Jadi yang harus diawasi dan
diwaspadai oleh seluruh masyarakat dunia bukan sikap Iran, tapi kata-kata Trump dan sikap Amerika dalam melaksanakan kata-kata Trump itu. Karena itulah yang reaksinya Iran lah yang akan membuat Trump jumpalitan, bingung, tidak tahu mau apa. Reaksinya Trump yang membuat dunia heboh karena minyaknya tersendat dari Hormuz, bukan Iran. Sekali lagi, bukan Iran. Iran hanya memberikan jawaban terhadap langkah apapun yang akan dilakukan Amerika. Kalau sekarang blokade tidak mempan, katanya Amerika akan melakukan serangan baru, ya buat saya tidak heran. Karena orang yang tidak ngerti hukum internasional membolak-balikan double standard tadi, dan apalagi tinta lakunya tidak bisa diperkirakan, ya silakan saja. Iran pasti lebih siap dari yang sebelumnya. Baik, nah kalau begitu Pak Hasibullah, dengan kondisi Amerika Serikat, kalau menurut Pak Dian tadi ya, memang selama ini kan kita lihat Iran hanya defensif, tapi yang selalu berulah, selalu membuat gerakan pertama itu adalah Amerika Serikat. Nah, apakah dengan situasi yang ada saat ini, meskipun Iran bersifat defensif ya, tapi jika nantinya blokade diundur lagi nih Pak, atau mungkin bahkan bisa batal, apakah peluang itu masih ada Anda lihat? Saya rasa narasi untuk Trump itu adalah kepastiannya adalah ketidakpastiannya. Trump itu kalau dibikin judul Trump .2, kepastiannya adalah ketidakpastiannya. Jadi kalau dibaca dalam kaedah Trump ini, maka sangat mungkin ini kemudian nanti akan mengalami perubahan lagi gitu. Karena saya melihat kayaknya Trump memang selalu mau menggertak dan menekan lawan dengan sekeras-kerasnya. Jadi di satu sisi mungkin itu memang cara dia, tapi di sisi lain saya melihat ada pengaruh dari Netanyahu yang terus terang di dalam konteks menghadapi musuh-musuh Israel yang digunakan adalah politik assassination tadi, yang membunuh lawan-lawannya dengan cara keras yang dia sebut berunding di bawah tekanan senjata gitu. Jadi selalu yang dia gunakan, padahal Iran dalam perang 40 hari itu membuktikan paling tidak dia bisa bertahan. Dan pada waktu tertentu dia berhasil membalikan keadaan. Nah, itu yang menurut saya membuat Iran itu tidak kerdil. Dia tidak kecil hati di hadapan Wapres AS sekalipun. Bahkan saya menduga seandainya yang turun langsung Trump sekalipun, saya yakin pimpinan-pimpinan Iran juga akan siap menghadapi dengan segala macam ketegakan diri, ketegasan diri yang mereka punya. Karena tadi mereka satu merasa tidak punya salah karena mereka memang diserang ya. Jadi mereka tidak punya kelemahan hukum. Tapi kalau Amerika dengan Israel kan punya kelemahan hukum, dan menurut saya dalam tanda kutip keluarnya atau tidak bergabungnya sekutu-sekutu mereka, selain karena soal punya tapi soal omongan Trump yang sangat tidak ngenakin istilahnya gitu ya, itu menjadi contoh bahwa Trump pada akhirnya ditinggal juga gitu. Yeah. Jadi maunya dia membuat Amerika kuat dan maju kembali, tapi justru ini faktanya membuat Amerika ditinggal. Jadi ditinggal bukan oleh lawan-lawannya, justru oleh teman-temannya sendiri gitu. Nah, itu yang bagi saya yang sampai hari ini dilakukan oleh Amerika. Sekali lagi kita patut menunggu dalam beberapa jam ini apa yang betul-betul dilakukan. Walaupun saya melihat perkembangan di negara-negara di dunia sudah mulai banyak juga tekanan untuk agar ya istilahnya Trump kembali ke perundingan gitu ya, tidak kembali kepada hukum ancam-mengancam seperti ini, karena sekali lagi ini kan pada akhirnya juga terkait dengan kepentingan semua orang. Kalau konfliknya kemudian perangnya di Selat Hormuz, nah sekali lagi ini menjadi tanda negatif bukan hanya bagi 2 negara 3 negara yang berperang, tapi juga bagi masyarakat internasional, termasuk kapal kita sampai sekarang belum bebas, itu Pak Dian, itu kan menjadi persoalan. Baik. Nah, terakhir mungkin Pak Dian, dengan pengalaman diplomasi panjang Anda dan situasi yang ada saat ini ya Pak, ya apakah Anda melihat bahwa tingkat kerapuhan stabilitas ekonomi global kita sudah di tahap yang sangat mengkhawatirkan, dan kira-kira Pak, dengan kondisi ini apa yang menjadi pelajaran penting khususnya bagi negara-negara di kawasan, baik itu yang khususnya di wilayah Asia Tenggara seperti kita? 2 hal lagi. Pertama, diplomasi. Buat saya begini, sebagai diplomat saya yakin diplomasi tidak akan berhenti. Pakistan dan kawan-kawan, Saudi, Turki, dan Mesir tidak akan tinggal diam.
masih akan terus berusaha. Kedua, jeda gencatan senjata ini masih ada beberapa hari, masih banyak yang bisa dilakukan dalam konteks merumuskan kembali, mencari titik temu untuk mendudukkan kembali kedua delegasi Amerika dan Iran ke meja perundingan. Ketiga, tambahan, ini yang penting juga. Kali ini kalau Amerika Trump gegabah menutup Hormuz, memblokade Hormuz, buat saya Cina mulai akan berpikir untuk tidak tinggal diam. Karena apa? 500.000 barel minyak Cina diimpor dari kawasan Teluk dan 1 juta mungkin untuk negara seperti India, Pakistan yang selama ini diloloskan oleh Iran karena teman dekatnya akan terganggu. Nah, buat saya sudah waktunya mungkin bagi Cina untuk memikirkan langkah berikutnya untuk ikut terlibat minimal dalam upaya menggalang diplomasi tetap hidup di kawasan Timur Tengah, walaupun Cina dan Rusia juga tetap berusaha dan dalam konteks PBB. Nah, kembali yang kedua masalah Indonesia bagaimana? Buat saya ini pelajaran sangat penting ya. Saya kebetulan pernah diperbantukan menjadi tenaga ahli Menteri Energi. Jadi saya tahu bagaimana rawannya situasi minyak kita. Yang dulunya kita kebutuhan 800, kita pernah produksi 1,2. Sekarang kebutuhan kita 1,6, produksi malah tinggal 600. Artinya apa? Kita sudah tergantung berat kepada impor. Nah, ketergantungan inilah yang kayaknya masih berlanjut di kita, sementara upaya menegakkan kemandirian masih jalan di tempat. Mudah-mudahan ada perubahan terhadap hal itu. Baik, analisa yang sangat tajam dan juga substansif dari seluruh narasumber. Kita akan tunggu bagaimana realisasi dari ancaman atau gertakan yang disampaikan oleh Donald Trump Amerika Serikat terhadap konflik di Iran ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak. Salam sehat. Selamat kembali. Terima kasih Mbak Sosa. Salam sehat.